Kalau kalian belum menonton vlog sebelumnya, wajib menonton dulu part 1 Charleston, South Carolina, salah satu kota paling romantis di Amerika Serikat. Karena vlog ini adalah lanjutannya part 2 Charleston, South Carolina, kota nomor 3 paling horor di Amerika Serikat. Kota Charleston di negara bagian South Carolina didirikan pada tahun 1670. Jadi sampai tahun 2025 ini usianya sudah 355 tahun. Tentunya sebagai salah satu kota tertua di Amerika Serikat, Charleston punya sejarah yang sangat panjang. Dari era kolonial, perbudakan, sampai Civil War. Jadi mumpung lagi ada di Charleston, aku dan suamiku memutuskan untuk ikut tur horor, tur hantu, atau ghost tour dengan naik kereta kuda. Tiketnya sudah aku beli online sebelumnya, jadi kami tinggal datang ke sini untuk antri giliran naik ke kereta kuda. Kuda kami ini namanya Mac, dan anak-anak sangat antusias melihat Mac dan ingin kasih makan dan juga ingin membelai-belai si Mac ini. Hal yang juga aku sangat salut dari orang-orang Amerika adalah mereka itu biasanya pecinta binatang dan sudah membiasakan anak-anaknya untuk juga mencintai dan menyayangi hewan. Gak heran bocah-bocah kecil ini langsung antusias banget ketika melihat kuda. Oke, kami sudah ada di atas kereta kuda dan siap untuk mengeksplorasi spot-spot horor di kota Charleston. Ini sudah jam 7.30 malam, tapi karena summer, maka masih terang benderang seperti ini. Here we go, Mac is ready to go. All right, 1, 2, 3. Oh, you guys, we just made it down the biggest hill in Charleston. Congratulations. All right, we got our badge going. Well, you guys. Jadi dengan dipandu oleh seorang pemandu wisata, kami akan menjelajahi spot-spot horor yang terkenal di kota Charleston. Oh iya, kalau di Indonesia aku sering nggak tega naik kuda karena kayaknya kudanya kurang dirawat. Tapi kalau di Amerika ini, kudanya dirawat dan dicintai dengan sangat baik. Mac ini dulunya adalah kuda milik kaum Amish, atau sekelompok orang di Amerika Serikat yang sangat tradisional dan mempertahankan tradisi dengan menolak teknologi termasuk gadget, listrik, dan mobil. Maka mereka tetap menggunakan kuda sebagai sarana transportasi. Selain dijaga dan dirawat dengan sangat baik, Mac juga menerima massage alias pijat khusus kuda setiap 3 minggu sekali. Aku baru tahu dari penjelasan guide kami bahwa kuda memang harus aktif bergerak supaya mereka tidak terkena penyakit rematik kuda. Tentunya juga harus dibarengi dengan makanan yang baik, nutrisi yang cukup, dan kasih sayang. Oh iya, aku juga baru tahu kalau bir itu baik untuk kuda karena bir bisa membantu sistem pencernaan kuda dan juga bisa meregulasi atau mengatur suhu normal pada kuda biar nggak terlalu kedinginan atau terlalu kepanasan. Spot pertama kami adalah area pemakaman di gereja Anglican St. Phillips. Di samping gereja ini ada area pemakaman dan ada satu urban legend yang sangat terkenal. Pada tanggal 10 Juni tahun 1888, seorang wanita bernama Susan Howard Hardy melahirkan, tapi sayang sekali bayinya meninggal dunia. 6 hari kemudian, Susan Hardy juga menyusul bayinya meninggal dunia karena efek komplikasi melahirkan. Susan dimakamkan berdampingan dengan bayinya. Pada tanggal 10 Juni 1987, seorang fotografer bernama Harry Reynolds sedang berjalan-jalan malam di kota Charleston. Tentunya sebagai seorang fotografer, selain jalan-jalan, dia juga mengambil foto dari berbagai tempat yang dia lalui, termasuk juga memotret pemakaman yang ada di area gereja St. Phillips. Ternyata hasil kameranya menangkap sosok seorang wanita sedang berlutut di daerah pemakaman yang ternyata itu adalah lokasi pemakaman Susan Hardy dan bayinya. Sosok wanita transparan itu tertangkap kamera tepat 99 tahun setelah meninggal dunia. Epicnya lagi, 35 tahun berikutnya, tepat di hari itu, tanggal 10 Juni, seorang fotografer lain yang juga kebetulan memotret area pemakaman juga mendapati bayangan wanita transparan yang sama persis dengan foto 35 tahun yang lalu, yang dipercaya sebagai bayangan arwah seorang ibu yang terus mencari dan merindukan anaknya. Spot horor kedua adalah pemakaman di Circular Church atau gereja sirkular. Ini adalah salah satu gereja Protestan paling tua di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1680 oleh para imigran dari Eropa yang melarikan diri dari negaranya dan berusaha menemukan kehidupan baru di New World atau dunia baru yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat. Pada waktu itu, meskipun Amerika Serikat telah merdeka di tanggal 4 Juli tahun 1776, tapi Revolutionary War atau Perang Revolusi masih terus berlangsung melawan tentara Inggris. Masih berusaha menguasai kota-kota dan
pelabuhan-pelabuhan penting di Amerika Serikat, termasuk Charleston. Pada waktu itu ada lebih dari 2.500 orang tentara revolusi Amerika Serikat yang ditangkap dan ditawan oleh tentara Inggris di Charleston. Salah satu tentara revolusi yang tertangkap dan ditawan itu bernama David Ramsey. Sebelum menjadi seorang tentara revolusi, David Ramsey adalah mahasiswa kedokteran yang setelah bebas dari penjara, dia memiliki karir kedokteran yang cemerlang. Sayangnya pada tahun 1815 dia dihilangkan nyawanya oleh salah seorang pasiennya yang justru dia bantu untuk bisa dibebaskan dari penjara dengan diagnosa menderita penyakit mental. Tetapi kemudian malah orang ini menghilangkan nyawa David Ramsey. Urban legendnya, si David Ramsey ini sering terlihat di pemakaman di Circular Church sebagai sosok yang mengenakan seragam lengkap tentara revolusi dan berwajah sangat pucat. Sosok ini beberapa kali terlihat berdiri di dekat batu nisan pemakaman David Ramsey. Guys, now where are you guys from? Let's hear it. Spot horor selanjutnya adalah Mills House Hotel. Didirikan pada tahun 1853, Mills House Hotel ini pernah mengalami masa-masa perang Civil War yang berlangsung antara tahun 1861 sampai 1865. Pada masa perang itu, Mills House Hotel pernah dialihfungsikan sebagai rumah sakit untuk menampung para tentara yang terluka. Civil War adalah perang saudara di Amerika Serikat antara tentara Union yang pengen mempertahankan kemerdekaan dan persatuan Amerika Serikat serta menghapuskan perbudakan versus tentara Konfederasi yang ingin tetap mempertahankan perbudakan. Tokoh-tokoh bersejarah Amerika Serikat yang pernah menginap di hotel ini adalah Presiden Amerika Serikat ke-26 Theodore Roosevelt dan Jenderal Tentara Konfederasi Robert E. Lee. Pada waktu Robert E. Lee dan tentaranya sedang berada di hotel ini, terjadi suatu kebakaran hebat pada tahun 1861 yang dikenal sebagai The Great Fire of 1861. Peristiwa kebakaran hebat itu tentunya memakan begitu banyak korban jiwa meskipun tidak tercatat secara resmi ada berapa banyak korban, yang menjadikan Mills House Hotel ini sebagai hotel yang paling angker di seantero Charleston. Sampai saat ini hotelnya masih berfungsi dengan baik dan menjadi hotel paling lux di seantero Charleston dengan bangunan pinknya yang sangat mencolok. Letaknya ada di downtown kota Charleston. She was 17 and she met William Rose. They were to be married right. Spot horor berikutnya adalah Gereja Episkopal St. Michael's. Bangunan di ujung sana yang ada menaranya adalah Gereja St. Michael's. Didirikan pada tahun 1710, Gereja St. Michael's adalah gereja tertua di Charleston. Urban legend yang terkenal di sini dikenal sebagai The Dead Bride atau pengantin perempuan yang meninggal. Alkisah di akhir tahun 1700-an, ada seorang saudagar pemilik perkebunan yang kaya raya dan punya seorang anak perempuan yang bernama Harriet Mackey. Ketika Harriet berusia 11 tahun, ayahnya ingin menjodohkan dia dengan anak salah seorang kenalannya yang merupakan orang terpandang di Charleston. Tapi Harriet menolaknya karena dia memang gak kepingin menikah dengan pria itu. Ketika Harriet berusia 17 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dengan meninggalkan wasiat yang berbunyi, jika dalam 30 hari setelah si ayah meninggal, Harriet bisa menemukan jodohnya dan menikah, maka harta kekayaan ayahnya akan jatuh ke tangan Harriet dan suami pilihannya. Namun jika tidak berhasil, maka seluruh harta kekayaan ayahnya akan jatuh ke tangan keluarga terpandang yang anaknya akan dijodohkan dengan Harriet ketika Harriet berusia 11 tahun, namun dia menolaknya. Pada tahun segitu, hak-hak perempuan memang masih kurang diperhatikan dan tidak setara dengan laki-laki, sehingga harta kekayaan ayah pun jatuhnya bukan ke tangan anak perempuannya, melainkan ke tangan sesama orang terpandang yang punya anak laki-laki. Untungnya Harriet memang sudah punya pria idaman sehingga dia bisa segera merencanakan pernikahan segera setelah ayahnya meninggal dunia. Pria itu adalah teman masa kecil Harriet, namanya William Rose. Pernikahan itu akan digelar di gereja St. Michael's. Pada hari pernikahan mereka, Harriet sudah berdandan dengan sangat cantik, mengenakan gaun pengantin yang indah, dan kondisi kesehatan Harriet yang muda belia 17 tahun tentunya sangat sehat, ceria, dan cantik. Namun malangnya saat Harriet berjalan menuju ke altar dengan gaun pengantinnya, tiba-tiba sebelum mencapai altar, dia jatuh tersungkur ke lantai, muntah darah, dan mata serta hidungnya juga mengeluarkan darah. Lalu Harriet meninggal dunia. Penyebab kematiannya diduga karena diracun, namun tidak pernah ditemukan siapa yang sudah meracuni Harriet hingga meninggal. Harriet dimakamkan di pemakaman gereja St. Michael's. Dia dimakamkan dengan kondisi mengenakan gaun pengantin. William Rose sangat patah hati dan dia pun meninggal dunia tak lama sesudahnya, sekitar 4 tahun setelah itu. Yang menyisakan dada adalah seluruh harta kekayaan ayah Harriet jatuh ke tangan keluarga terpandang yang anaknya tadinya mau dijodohkan dengan Harriet itu. Sampai kini urban legend mengatakan hantu Harriet masih bergentayangan di gereja St. Michael's, bergentayangan dalam balutan gaun pengantin. Gereja St. Michael's tetap berfungsi baik sebagai gereja dan sering dipakai sebagai tempat pernikahan. Urban legendnya adalah kalau pasangan yang akan menikah di gereja St. Michael's, si pengantin perempuannya melihat hantu Harriet, atau ketika berjalan menuju altar tiba-tiba si pengantin wanita tersandung dan jatuh, hal itu dipercaya bahwa
bahwa hantu Harriet memang ingin memberikan saran bahwa pernikahan itu sebaiknya tidak usah diteruskan karena pria yang dipilih oleh si pengantin wanita bukanlah pria yang tepat. Benar atau enggaknya entahlah, namanya juga urban legend ya. Spot horor selanjutnya adalah Hatman alias pria bertopi. Toko ini adalah toko topi yang didirikan pada tahun 1870. Sampai saat ini tokonya masih berfungsi sebagai souvenir shop. Lukisan di tembok yang kalian lihat itu adalah lukisan Hatman yang menjadi ikon atau logo toko topi di tahun 1800-an dan masih dilestarikan sampai sekarang. Aneh banget ya logonya, kok serem banget kayak gini. Urban legendnya adalah The Hatman ini jadi semacam cerita tahayul untuk anak-anak di Charleston supaya nggak tidur terlalu malam, karena kalau nanti terlalu malam tidurnya bisa didatangi si Hatman. Yang juga lucu adalah ada semacam kepercayaan di Charleston kalau misalkan kalian sakit lalu minum Benadryl yang merupakan obat alergi, nanti tidurnya akan ada mimpi si Hatman ini. Entah gimana ceritanya kok bisa berkembang mitos yang seperti itu. Nggak tahu juga kalau misalkan minum obat alergi yang bukan Benadryl, apakah juga akan ada mitos ketemu Hatman dalam tidur? Atau apakah hanya Benadryl aja? Nggak tahu lah, namanya juga urban legend ya. Spot horor berikutnya adalah Old Exchange and Provost Dungeon. Ini adalah penjara tua di Charleston yang sudah ada sejak tahun 1771. Pada masa Perang Revolusi di tahun 1700-an, antara tentara revolusi Amerika melawan tentara Inggris, para tentara Inggris menangkap sekitar 2.500 orang tentara Amerika dan memenjarakan mereka di penjara ini. Salah satu tawanan yang paling terkenal namanya Isaac Haynes. Isaac Haynes adalah pengusaha Amerika yang kaya raya. Pada masa Perang Revolusi, dia bergabung dengan tentara Patriot Amerika dan menjadi kapten tentara revolusi. Namun dia tertangkap oleh tentara Inggris dan dipenjarakan di penjara ini. Inggris memberi iming-iming kepada Isaac bahwa kalau dia berpihak kepada tentara Inggris, maka dia akan dibebaskan. Jadi Isaac menyetujuinya. Namun setelah bebas, Isaac tidak pernah bergabung dengan tentara Inggris. Malah dia kembali bergabung dengan tentara Amerika untuk memerangi Inggris. Jadi Isaac ditangkap kembali dan kali ini dia langsung dijatuhi hukuman mati. Bahkan tanpa diadili terlebih dahulu. Isaac dieksekusi digantung di depan penjara ini. Konon dipercaya arwahnya gentayangan sampai kini yang menghantui lantai dasar penjara ini. Selain hantu Isaac, juga ada banyak kepercayaan hantu lain yang ada di penjara ini, karena penjara ini juga menjadi tempat tawanan bagi para bajak laut yang tertangkap dan akhirnya dieksekusi. Charleston adalah kota pelabuhan besar, jadi di tahun 1700-an sampai 1800-an banyak bajak laut yang masuk kota Charleston melalui pelabuhannya, dan tentunya mereka melakukan macam-macam tindak kejahatan sehingga akhirnya diburu dan berhasil ditangkap. Penjara ini sering dipakai untuk acara ghost tour yang acaranya tuh jalan kaki dan bisa masuk ke dalam penjaranya. Sayangnya aku dan suamiku nggak punya kesempatan untuk ikut karena waktu kami yang sangat terbatas di Charleston. Konon katanya para peserta tour ini bisa merasakan di bagian leher mereka itu kayak ada yang memegang gitu loh. Mungkin karena dulu banyak diadakan hukuman eksekusi dengan cara digantung di penjara ini. Ada juga katanya peserta tur yang ketika keluar dari penjara ini, punggungnya itu kayak ada gurat-gurat merah seperti bekas dicambuk gitu loh. Lalu ada juga suara tangisan, jeritan, dan teriakan kesakitan seperti disiksa gitu. Boleh percaya boleh tidak, namanya juga urban legend. Oh iya, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dibacakan untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Agustus tahun 1776 di balkon penjara ini. Jadi selain horor, penjara ini juga merupakan salah satu situs bersejarah di Amerika Serikat. Spot horor berikutnya adalah F.W. Wagner Building atau Gedung F.W. Wagner. Didirikan pada masa Perang Civil War, gedung ini pernah mengalami masa keemasan dan pusat bisnis sebagai tempat penyimpanan kapas dan pupuk. Namun setelah Civil War selesai, perdagangan kapas dan pupuk mengalami banyak penurunan. Salah seorang pebisnis yang menggunakan gedung F.W. Wagner ini namanya George Poirier sampai hampir bangkrut karena kemunduran usahanya. Padahal George Poirier adalah orang kaya lama yang keluarganya sudah kaya raya sejak turun-temurun. Akibat kemunduran usaha ini, dia tidak bisa lagi hidup mewah dan tidak bisa lagi menghidupi keluarganya untuk gaya hidup elit seperti biasanya. George merasa malu karena sudah nggak lagi menjadi orang kaya. Namun dia masih punya satu harapan terakhir pada panenan kapasnya yang akan dilayarkan menuju ke rekanan bisnisnya, sehingga diharapkan dia akan mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan kapas terakhir tersebut. Tapi malangnya ketika kapal yang mengangkut kapas itu sedang berlayar, hanya sesaat setelah bertolak dari pelabuhan Charleston, kapal itu mengalami kebakaran hebat yang menyebabkan seluruh isinya hangus. Harapan terakhir George Poirier pun kandas. Karena tidak sanggup menanggung malu hidup tidak lagi sebagai orang kaya, George mengambil jalan pintas. Dia pergi ke lantai 3 gedung F.W. Wagner, menumpuk meja dan kursi, menyiapkan
tali dan dia menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara menggantung diri. Sampai sekarang, konon lantai 3 masih sangat berhantu. Sering ada penampakan orang yang seperti terayun-ayun tergantung gitu, furniture yang berpindah-pindah, suara-suara yang tidak wajar dan tidak bisa ditemukan dari mana asalnya, dan banyak lagi. Tadinya gedung ini masih aktif digunakan sampai sekitar tahun 2000-an sebagai kantor dan pusat-pusat bisnis. Tapi anehnya, semua tenan yang menyewa gedung ini mengalami kemacetan usaha, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri sewanya atau bahkan menutup usahanya. Seolah-olah arwah George Poirier tidak mau para pebisnis ini menjadi sukses. Dia ingin mereka ikut jadi bangkrut seperti dia. Spot horor yang tak kalah seramnya di Charleston adalah The Pirate House atau rumah para perompak. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi bahwa pada abad 18 di Charleston ini ada banyak banget perompak atau bajak laut karena memang Charleston adalah kota pelabuhan. Dua bajak laut yang paling legend bernama Blackbeard dan State Bonnet. Sebenarnya Blackbeard dan State Bonnet ini melakukan aksi rompaknya itu secara terpisah pada awalnya. Tapi kemudian di tengah laut mereka berdua bertemu dan sepakat untuk bergabung menjadi satu kesatuan perompak. Pada tahun 1718 Blackbeard dan State Bonnet menyerbu dan memblokade kota Charleston. Blackbeard menuntut gubernur dan pemerintah South Carolina untuk menyediakan obat-obatan bagi dia dan para krunya yang rupanya saat itu banyak terserang penyakit. Tapi ternyata setelah diberikan obat-obatan, Blackbeard meninggalkan State Bonnet sendiri di Charleston sehingga State Bonnet tertangkap oleh pasukan tentara setempat. Akibatnya State Bonnet dan seluruh krunya dipenjara dan akhirnya menjalani eksekusi hukuman mati dengan cara digantung. Urban legend mengatakan di Pirate House ini sering terdengar suara-suara yang ramai seperti orang lagi bercakap-cakap padahal nggak ada siapa-siapa. Atau sering juga ada penampakan-penampakan para perompak yang seram. Memang dulunya Pirate House ini dipakai oleh State Bonnet dan teman-temannya juga Blackbeard untuk hangout ketika mereka ada di Charleston. Juga katanya orang-orang setempat sering melihat penampakan orang yang lagi berjuang untuk keluar dari tali gantungan gitu. Yang dipercaya itu adalah arwah State Bonnet yang mau melepaskan diri dari tiang gantungan untuk mencari harta karun yang sudah dia timbun dan menuntut balas atas pengkhianatan Blackbeard. Ada juga perompak wanita yang legend bernama Anne Bonny. Anne Bonny lahir di Irlandia dan merupakan anak tidak sah dari seorang pengacara dan pelayan perempuannya. Tapi Anne Bonny tetap dipelihara dengan baik oleh ayahnya, bahkan ketika ayahnya memutuskan untuk pindah ke New York atau Amerika dengan juga membawa serta Anne Bonny. Mereka lalu tinggal di Charleston, South Carolina. Digambarkan bahwa Anne Bonny tumbuh menjadi gadis remaja berambut merah yang cantik tapi sangat temperamental, pemarah dan juga kasar. Seperti yang kalian tahu, di abad 17 dan 18 di Charleston ini sangat banyak bajak laut atau perompak. Pada usianya yang ke-16 tahun, Anne Bonny jatuh cinta dengan salah seorang bajak laut yang dia temui di Charleston. Tentu saja ayahnya melarang, tapi Anne Bonny yang memang sangat rebellious ini tetap memutuskan untuk menikah dengan si bajak laut dan akhirnya dia pun menjadi perompak wanita. Namun pada tahun 1720 Anne Bonny tertangkap. Namun dia dibebaskan karena mengaku sedang hamil. Setelah itu tidak diketahui bagaimana nasib Anne Bonny selanjutnya. Dia seperti hilang begitu saja dengan cara yang misterius. Dan sampai sekarang katanya hantunya masih suka bergentayangan di Pink House atau rumah Pink. Yang dulunya Pink House ini adalah semacam kafe atau restoran tempat di mana para perompak dan juga pelaut suka ngumpul untuk minum-minum dan makan. Termasuk juga di antaranya pastinya si Anne Bonny ini. Katanya di Pink House sering terlihat bayangan yang menyerupai seorang wanita berjalan turun naik dari tangga. Juga jendela-jendela di rumah ini yang suka terbuka dan tertutup sendiri. Ada juga jejak telapak tangan yang terprint di kaca jendela dan di dinding rumah ini, padahal lagi nggak ada siapapun di sekitar situ. Spot horor selanjutnya adalah Lavinia Fisher. Dia adalah pembunuh berantai perempuan pertama di Amerika Serikat bahkan di dunia. Lavinia lahir di Charleston, South Carolina pada tahun 1793. Dia lalu menikah dengan John Fisher dan berdua mereka mengelola suatu penginapan yang bernama Six Mile House. Selain menjadi penginapan, Six Mile House juga merupakan arena poker. Ada beberapa peserta poker yang melaporkan bahwa mereka telah dicurangi oleh pasangan Lavinia dan John Fisher. Juga ada laporan tentang orang-orang yang hilang setelah menginap di Six Mile House. Namun laporan-laporan ini tidak terlalu mendapat perhatian oleh para pejabat berwenang setempat. Karena Lavinia dan John Fisher adalah pasangan muda yang good looking, cukup berpengaruh dan disukai oleh orang-orang. Namun kejahatan-kejahatan terus berlanjut di sekitar Six Mile House. Bahkan ada perampokan, pencurian hewan ternak, dan lain-lain yang terjadi di sekitar situ. Warga lokal semakin geram dan akhirnya terjadi arak-arakan massa menuju ke Six Mile House. Mereka memaksa orang-orang yang ada di Six Mile House untuk pergi dan menempatkan satu orang untuk berjaga di sana. Tapi ketika massa sudah pergi, para penghuni Six Mile House kembali dan malah lengkap dan memukuli orang yang ditugaskan untuk menjaga Six Mile House. Untungnya orang tersebut berhasil lolos dan bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Inilah laporan pertama yang akhirnya mendapat perhatian para pejabat berwenang. Apalagi hanya selang 2 jam dari laporan itu, ada seorang pedagang yang juga melaporkan penyerangan dan perampokan atas dirinya saat dia sedang
gang menginap di Six Mile House. Ketika menginap di sana, pria ini ditawari teh oleh Lavinia Fisher. Tapi karena dia nggak suka teh, jadi diam-diam tehnya itu dibuang. Dan inilah yang menyelamatkan nyawanya. Karena ternyata di dalam teh itu Lavinia Fisher sudah mencampurkan ramuan obat tidur sehingga yang meminumnya akan langsung tertidur. Dan saat tidur, John Fisher akan memukuli bahkan menghilangkan nyawa orang itu, lalu mengambil barang-barangnya yang berharga. Rupanya inilah yang terjadi sehingga banyak orang hilang setelah menginap di Six Mile House. Orang itu berhasil meloloskan diri dan melaporkan kepada pihak yang berwenang serta memberikan kesaksian bahwa Lavinia, John, dan geng mereka lah yang sudah merampok dirinya. Saking geramnya, masyarakat setempat lalu mengadakan arak-arakan massa lagi untuk menuju ke Six Mile House. Gerakan massa ini dikenal dengan sebutan lynch mob yang akhirnya berhasil menangkap John dan Lavinia Fisher serta gerombolannya. Mereka pun dipenjara di penjara lama kota Charleston dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1820. Pada hari hukuman, John Fisher bersedia bertobat, meminta ampun pada Tuhan, namun sangat berbeda dengan Lavinia Fisher yang sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Pada hari eksekusinya, Lavinia Fisher juga mengenakan gaun pengantin dengan tujuan supaya orang-orang kasihan kepadanya dan bisa membatalkan hukuman matinya. Tapi rupanya cara itu tidak berhasil sehingga dia sangat marah dan mengutuk orang-orang yang ada di sekitar situ. Konon di basement Six Mile House dan juga di area sekitarnya ditemukan tulang belulang hewan dan bahkan manusia yang dipercaya sebagai hewan dan manusia yang dirampok oleh pasangan John dan Lavinia Fisher. Riwayat Lavinia Fisher berakhir di tiang gantungan pada usia 27 tahun dengan masih sangat marah dan mengutuk orang-orang di sekitarnya. Konon arwah jahat Lavinia Fisher masih menghantui penjara tua di kota Charleston, tempat dia dulu pernah dipenjarakan. Tahu nggak apa yang terjadi dengan area di sekitar Six Mile House? Sekarang sudah menjelma menjadi area pemukiman mewah di kota Charleston. Akhirnya acara Ghost Tour pun selesai. Kami kembali ke tempat agent tour dan berkesempatan untuk sejenak main-main dengan Max si kuda. Nah, dari semua kisah horor Charleston itu, mana yang jadi favorit kalian? Tulis di komen ya. Kalau aku paling serem dengan kisah Lavinia Fisher yang kayaknya psycho banget karena sudah melakukan segitu banyak kejahatan keji, tapi tetap merasa tidak bersalah. Keesokan paginya yang adalah hari Minggu, kami pergi ikut misa Ekaristi di gereja Katolik di Charleston yang namanya Saint Mary of the Annunciation. Tahu nggak, gereja ini juga punya pemakaman di halamannya, pas banget di samping pintu gereja. Memang gereja-gereja tua yang sudah berdiri sekitar tahun 1700 atau 1800-an biasanya juga punya pemakaman di halamannya. Oh ya guys, ada satu lagi tempat yang juga terkenal sebagai tempat horor, tapi kemarin enggak masuk ke dalam list tempat horor yang dikunjungi oleh Ghost Tour dengan kereta kuda. Jadi ayo sekarang kita datang sendiri ke sana. Tempat ini sudah ada di Part 1 Charleston dari sisi romantisnya. Sekarang kita akan membahas sisi horornya. Namanya Philadelphia Alley atau Gang Philadelphia. Didirikan pada tahun 1776, Philadelphia Alley dulunya terkenal sebagai gang duel dalam artian yang sesungguhnya, yaitu para pria yang berselisih paham, biasanya perkara wanita, akan saling menantang untuk duel dengan pistol atau pedang di gang ini. Kisah duel yang paling terkenal adalah dari Dr. Joseph Brownlet. Dr. Joseph Lett adalah seorang pemuda yang berasal dari Rhode Island dan memiliki seorang kekasih yang sangat dia cintai namanya Amanda. Dr. Lett sering menulis surat dan puisi untuk Amanda dan sembari dia menulis, dia itu sering bersiul-siul dengan nada yang riang gembira. Dr. Lett datang ke Charleston untuk mengawali karirnya sebagai seorang dokter muda. Karena berasal dari luar kota, maka ketika dia sampai di Charleston, Dr. Lett mencari tempat untuk ngekos. Ketika dia sedang mencari-cari alamat rumahnya, dia bertanya kepada seorang pemuda lain untuk bisa menunjukkan dia jalan. Pemuda itu bernama Ralph Isaac. Singkat cerita, Dr. Joseph Lett dan Ralph Isaac pun menjadi berteman akrab. Dengan cepat, Joseph Lett menjadi populer di Charleston karena selain dia adalah seorang pemuda yang ceria, sopan, dan mudah bergaul, dan tentunya profesinya sebagai dokter sangat mendukung. Sebaliknya, Ralph Isaac ya biasa-biasa aja. Sebetulnya, Joseph Lett sudah berusaha memasukkan Ralph Isaac ke dalam circle sosial golongan atas yang dia punya. Tapi Ralph memang pembawaannya kurang cocok aja untuk bergaul dengan orang-orang kalangan elit. Sayangnya, Ralph ini kemudian iri kepada sahabatnya si dokter muda. Suatu hari setelah mereka menonton suatu pertunjukan opera di salah satu gedung teater di Charleston, Ralph Isaac nyeletuk bahwa salah satu aktris di sana itu mainnya nggak bagus. Tapi Joseph Lett bilang, dia bagus kok.
Cuma dia masih muda dan belum berpengalaman aja. Entah kenapa hal ini menjadi amunisi bagi Ralph untuk menyerang Dr. Joseph Led. Ralph Isaac menuduh sang dokter jatuh cinta pada si aktris dan dia mengancam akan melaporkan pada Amanda. Tentu saja Dr. Joseph Led sangat marah karena hal itu tidak benar. Tapi Ralph Isaac ini menjadi sangat toksik dan menyebarkan gosip bahwa Dr. Joseph Led nggak lagi setia dengan kekasihnya karena dia sudah ada affair dengan sang aktris. Akibatnya mereka lalu saling marah dan menantang untuk duel di Philadelphia Alley menggunakan pistol. Pada hari H sebenarnya Dr. Joseph Led tidak terlalu ingin bersungguh-sungguh. Jadi ketika mereka sudah berdiri berhadapan di Philadelphia Alley, Dr. Joseph Led menembak dengan cara sasarannya agak dimelanjangkan gitu, jadi nggak kena Ralph. Tapi Ralph Isaac yang sudah iri, dengki, dan gelap mata benar-benar menembak sang dokter sehingga dia terluka sangat parah. Dr. Joseph dibawa pulang ke tempat dia ngekos dan dia dirawat selama 10 hari sebelum akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya. Dr. Joseph Led meninggal pada usia 22 tahun. Sejak saat itu ada urban legend bahwa Dr. Joseph Led masih terus bergentayangan di rumah kosnya dengan cara bersiul-siul. Jadi orang-orang masih sering mendengar siulan yang riang gembira khas sang dokter di rumah kosnya itu ataupun di gang Philadelphia Alley. Selain itu, katanya orang-orang juga suka mendengar suara-suara tembakan dari Philadelphia Alley, padahal nggak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun di Philadelphia Alley. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi moral of the story-nya adalah berhati-hatilah dalam memilih teman. Kita nggak harus berteman dengan sembarang orang kok. Kalau orang yang suka iri, dengki, dan toksik seperti Ralph Isaac ini, ya sebaiknya nggak usah dijadikan teman daripada tertimpa kejadian tragis seperti yang dialami oleh Dr. Joseph Led. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.